Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang. Saya ucapkan kepada teman KEU semua nih yang sudah bergabung pada sesi Moves Talk dengan tema Personal Finance for Youth. Apa kabar teman KEU semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa tetap semangat mengikuti acara ini nanti sampai dengan selesai. Perkenalkan, saya Bayu dari DJPPR Kementerian Keuangan. Senang sekali pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk menemani teman KEU semua dalam sesi Moves Talk dengan tema Personal Finance for Youth. Acara ini akan kita kemas menjadi acara yang santai saja ya. Jadi barangkali ada teman KEU yang belum sempat makan siang nih, boleh sambil makan siang sambil mengikuti acara. Mau ngopi-ngopi juga biar segar boleh ya. Asal tetap menjaga kondusivitas acara. Oke, tadi Tiara sudah menjelaskan ya, teman KEU saat ini berada di Road to Moves 2. Masa depan adalah milik mereka yang telah mempersiapkannya hari ini. Sesuai dengan tema Moves kita pada hari ini, The Future is Today. Jadi buat para generasi muda nih yang akan menjadi aktor utama untuk mempersiapkan masa depan pada hari ini dengan semangat menuju Indonesia Maju 2045, kita akan bereksplorasi ya, kemudian berkolaborasi dan juga bertukar pikiran di Road to Moves 2021. Boleh aplausnya dulu secara virtual? Oke, terima kasih. Namun sebelum kita masuk ke sesi coaching kita pada siang hari ini ya, saya mau memberikan sedikit gambaran latar belakang mengapa acara ini atau mengapa sesi ini kita selenggarakan. Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melakukan survei nih, teman KEU nih. Survei tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan. Survei ini dilakukan untuk melihat pemahaman masyarakat mengenai keuangan. Nah, ternyata hasil survei yang dilakukan oleh OJK ini hasilnya tidak cukup menggembirakan ya. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 29%. Nah, namun ada sedikit kabar gembira nih, pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan melakukan survei ulang ya, melakukan survei kembali. Nah, hasilnya ini terjadi peningkatan nih dari tingkat literasi keuangan masyarakat pada tahun 2016 itu sebesar 29%. Hasil survei pada tahun 2019 itu menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat sebesar 38%. Nah, akan tetapi angka tersebut jika kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, ataupun Thailand masih sangat jauh nih. Bahkan negara-negara yang saya sebutkan tadi memiliki tingkat literasi keuangan di atas 60% loh. Nah, berdasarkan riset dari UNDP, ini menyebutkan bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan masyarakat, maka berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu. Jadi mungkin teman KEU langsung ada yang nyeletuk ya, pertumbuhan ekonomi negara kita kan cukup baik ya sebelum pandemi. Nah, ternyata nih teman KEU, pertumbuhan ekonomi negara kita lebih banyak ditopang dari sektor konsumsi nih. Nah, yang paling besar ternyata yang bikin mind blown adalah dari konsumsi yang didominasi dari generasi muda, dari kita-kita ini. Nah, ternyata juga hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh The Harris Poll yang menemukan bahwa 30% generasi muda ini tidak tahu caranya berinvestasi. Karena ada anggapan bahwa investasi merupakan sesuatu hal yang sulit atau sesuatu hal yang rumit. Sampai ada pemberitaan yang juga cukup ramai diperbincangkan ya di sosial media, bahkan di media massa gitu. Teman KEU mungkin juga ingat beberapa waktu lalu pemberitaan tentang generasi milenial yang katanya susah punya rumah nih. Atau makin banyak generasi milenial yang tidak punya tabungan. Nah, selidik punya selidik, katanya nih generasi sekarang lebih suka untuk menghabiskan uangnya untuk konsumsi nih daripada untuk investasi.
Kemarin aku banyak ngikutin Feli ya tentang sharing-sharingnya di terkait dengan pengelolaan uang, kemudian juga kegiatan-kegiatan Feli ngisi webinar dan lain-lain ya. Feli sering sharing apapun ya di media sosial ya, mulai dari yang tadi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan uang sampai dengan hal-hal yang aku bilangnya ya life hack ya atau apa. Karena kemarin aku sempat lihat Feli sharing tutorial mengupas pete nih. Iya nggak sih, Fel? Iya, benar-benar. Itu menarik banget nih. Itu boleh diceritain tuh, kenapa Feli sharing tentang tutorial mengupas pete tuh? Karena kayak itu tuh aku pertama kali ngupas pete gitu kan, dan nggak tahu sih kayak orang tuh sering nggak ya ngupas pete ya, mungkin enggak kali ya, karena nggak banyak yang suka pete ya, tapi itu agak mind blowing sih buat aku, jadi ya hopefully it helps. Ya, tapi itu gitu lah. keren banget sih menurut aku, karena itu juga jadi Mengupas message petenya buat keren. Iya, itu jadi message juga buat teman KU semua nih, bahwa kalau kita punya sesuatu hal untuk dibagi, selama itu positif ya sharing aja kan ya. Bisa jadi apa yang kita bagi itu menambah wawasan orang lain, menambah wawasan dari teman-teman kita. Karena kan kita juga nggak tahu ya, yang penting kan yang kita share ini positif gitu. Nah, buat teman KU juga, nanti kalau misalnya udah selesai nih acara ini, pasti banyak banget kan ya ilmu dari Feli yang akan kita dapatkan pada sesi Movest Talk ini. Jangan lupa untuk di-share di media sosial, boleh ya. Tag juga Kemenkeu RI dan juga Movest Kemenkeu. Oke. Nah, mungkin kita langsung saja ya, Fel ya. Tadi aku menyebutkan beberapa latar belakang dari kegiatan ini, dari sesi coaching ini. Nah, kita mungkin nanti Feli bisa kasih gambaran ya, benar nggak sih sebenarnya kondisi generasi muda saat ini yang memprihatinkan tadi ya, atau malah justru kebalikannya nih, gimana nih? Terus kemudian juga masalah-masalah apa yang sering dialami oleh anak muda dalam pengelolaan keuangan. Kemudian juga misalnya gimana sih kalau punya utang, tadi kan ada cerita seorang generasi muda utang gitu ya, terus digunakan buat investasi di pasar modal. Itu gimana nih? Is it good, is it bad ya? Kemudian juga gimana sih supaya keuangan kita nih dikatakan sehat atau dianggap sehat, indikatornya apa aja? Atau juga nanti Feli juga bisa sharing bagaimana seharusnya kalau pengelolaan keuangan kita ini dilakukan ya. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi juga bisa nanti investasi gitu. Ada nggak instrumen investasi yang cocok ini untuk generasi muda saat ini? Pokoknya sampai deh strategi mencapai financial freedom ya, kalau orang zaman sekarang bilangnya financial freedom sedari muda. Oke, Feli, langsung saja nih kayaknya teman KEU semua udah nggak sabar. Jadi aku langsung persilahkan saja Feli untuk berbagi paparannya pada sesi coaching klinik kali ini. Silakan Feli. Oke, boleh izin jadiin aku co-host nggak biar aku bisa share screen juga. Oke, siap. Oke, aduh aku agak tegang nih. Tapi enak sih event Kemenkeu bisa pakai kaos kayak gini ya. Aku lebih sering sih aku lebih suka kalau event-event bisa pakai kaos. Oke. Udah belum? Oh, udah ya. Oke. Share screen ya. Mungkin aku cerita dikit kali ya, karena kan tadi kalau dengerin Kang Denny kan aku langsung jadi keinget gitu, kayak tema besar hari ini kan reimagining Indonesia 2045 gitu kan. Aku buat yang belum tahu, aku tuh ultimate dream ya. Kita kan semua dalam hidup mungkin punya mimpi yang ultimate gitu, yang paling terakhir gitu. Itu tuh kerja di government. Jadi ya influencer, content creator, public figure, bahkan pebisnis tuh nggak pernah dalam jalan hidup aku. Nggak pernah. Aku nggak pernah kepikiran mau jadi kayak gitu juga. Nggak tertarik gitu. Aku to be honest ya, nggak sama sekali nggak tertarik dengan bisnis gitu. Jadi kalau di ternak uang pun yang ngurusin ngurusin bisnisnya Remy sama Timothy gitu. Aku ngurusin produknya aja gitu kan. Jadi aku tuh dulu ya 15 tahun tuh bermimpi untuk kerja di pasar modal, habis itu balik ke Pontianak, mulai masuk ke government lewat sana gitu kan. Nah, tapi ya jalan hidup berubah gitu kan. Terus aku jadi mikir kayak gimana sih jadi jalan hidup kan berubah kan, dan kita harus adjust lah apa yang kita bisa lakukan dengan ultimate dream kita kan. Habis itu aku sempat pada satu waktu tuh berpikir kayak
Indonesia kita ini kita semua nih, kita nggak bisa deh kayaknya kalau diajak mikirin sesuatu yang sangat besar yang kayak utang negara gimana, terus pembangunan infrastruktur harusnya kayak gini, pajak harus dinaikin biar ini dan itu, dan lain sebagainya lah. Kita nggak bisa diajak mikir hal-hal yang makro, yang negara, yang besar, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. That's why aku kan rencana 15 tahun untuk di luar government ya. Kayak ini udah tahun ke-5, ke-6 gitu. Jadi aku masih punya 10 tahun, dan aku mau ambil waktu ini untuk ngajak kita semua selesai sama diri kita sendiri. Kalau kita udah selesai dengan diri kita sendiri, kita udah merasa cukup, kita udah sejahtera enough lah ya, nggak usah sampai kaya raya sih atau kayak sultan, tapi kita cukup aja, udah sejahtera, financially secured. Semoga di 10 tahun ke depan ketika mungkin udah harusnya udah mau masuk ke government, udah lebih gampang, udah lebih enak, karena semua udah pada ngerti, semua udah mostly udah selesai lah dengan dirinya sendiri. Jadi kita bisa diajak untuk mikir sesuatu yang lebih besar. That's why hari ini, hopefully aku bisa ngajak teman-teman untuk, ayo dong kita set track, set goals untuk bisa selesai dengan diri kita sendiri. Ini bukan perjalanan yang pendek, ini perjalanan yang panjang. Tapi kalau nggak pernah dimulai, ya nggak akan pernah selesai, definitely. Jadi hari ini temanya aku mau bikin lebih kecil, jadi make money work for you. Karena kita kan pilihan kita semua di sini, aku yakin sedikit banget lah yang sultan, atau mungkin nggak ada yang sultan kali ya. Jadi pilihannya tuh cuma dua sebenarnya, antara kita diatur sama uang atau kita yang ngatur uang. Oke? Kalau uang justru kita butuh ngatur uang karena uang kita terbatas gitu. Kalau uang kita nggak terbatas kayak sultan, kita udah nggak usah kali ngatur uang. Karena uang kita terbatas, justru karena itulah kita nggak mesti ngatur uang. Kita nggak mau biarin uang ngatur kita, ya kan? Nah, gimana caranya? Nanti aku bakal satu persatu. Ada simulasi juga, ada quiz juga. Sebelumnya kenalin dulu buat yang belum kenal, panggil aja Feli. Tahun ini karena belum ulang tahun, masih 25. Saat ini full-time content creator dan juga punya bisnis financial edutech ternak uang gitu. Sebelumnya 5 tahun aku berkarir di pasar modal, cuma tahun lalu resign karena hal ini. Nah, oke. Sebelumnya aku boleh ini nggak? Kalian bisa ngechat kan? Kalian bisa ngechat ya. Aku mau tahu dong, kalian tuh dari mana? Asalnya dari mana? Dan umurnya tuh berapa sih? Asalnya dari mana dan umur berapa? Harusnya ini anak-anak muda semua karena ini yang pada tertarik ke join komunitas. Nganjuk 23. Aku ada lihat yang umur 28 juga ya. 20 dari Jambi. Yang paling muda berapa ya? Ada yang 30. Oke, ada yang Singkawang 18. Hai, sawah-sawah Kalimantan Barat. Ada yang Klaten 27. Jayapura 24. Nggak muda-muda banget juga, tapi ada sih yang kayak 16, 17. 17 Pontianak. Hai. Oke. Jadi lebih kebayang. Oke. Nah, jadi aku mau mulai coaching klinik ini dengan cerita tentang dua teman aku. Mungkin kalau yang sering ikut webinar atau event sama aku udah tahu kali ya. Tapi aku mau cerita lagi tentang dua teman aku. Oke. Teman aku yang pertama namanya Vanessa. Oke. Vanessa ini anak yang super biasa. Oke. Mukanya juga biasa, nggak pinter-pinter amat, nggak kaya-kaya banget. Pokoknya dia biasa lah, the average girl gitu ya. Nah, Vanessa ini saat ini umurnya 20 tahun. Ya, hopefully cocok lah ya sama umurnya teman-teman di sini ya. Rata-rata umur 20 tahun. Dia masih kuliah. Oke. Di umur 20 sampai 35, oke, di umur 20 sampai 35 dia invest 1 juta per bulan dengan return 10% per tahun. Menurut kalian, invest 1 juta per bulan itu tuh susah nggak sih buat kalian sekarang ya? Susah nggak? Invest 1 juta per bulan dengan return 10% per tahun. Tapi ingat ya, dari umur 20 sampai 35, dia invest 1 juta aja pokoknya per bulan. Walaupun nanti di umur 25 gajinya naik jadi 10 juta lah, atau jadi 15 juta gitu, dia tetap invest 1 juta aja pokoknya. Kayak susah ya, susah. Mungkin kalau sekarang susah. Oke, jadi mungkin sekarang pada bisa invest sekitar berapaan sih? 300, 500 ribu gitu. Harusnya nggak susah. 300 ribu, 500 ribu, oke. Nggak apa-apa. Sekarang 300 ribu, tapi kan nanti makin kita income-nya naik kan makin nambah gitu kan. Ini aku ambil average 1 juta, karena ya biar gampang gitu ya. Biar gampang, oke? Dia invest 1 juta per bulan dengan return 10% per tahun. To be honest, menurut aku 10% per tahun tuh nggak sesusah itu sih.
Oke, kita pakai rumus time value of money ya. Di umur 35, tebak, si Vanessa punya uang 381 juta. Dan dia stop berinvestasi, dia nggak berinvestasi sama sekali lagi. Oke? Tapi dia nggak ngambil uang 381 ini juga. Jadi dia cuma stop, nggak nambah lagi, tapi dia nggak ambil uangnya. Dia biarkan uang ini bertemu dengan keajaiban dunia ke-8 yang namanya compound interest. Dan di umur 55, oke ya, dia nggak nambah uang lagi nih. Oke, dia nggak nambah uang, tapi dia nggak ambil. Di umur 55, uangnya jadi 2,6 miliar. 2,6 miliar itu gede nggak menurut kalian? Punya 2,6 miliar di umur 55 tuh gede nggak sih? Banget, banget. Oke, gede. Oke, mungkin terlihat gede ya. Dan kita bisa mencapai itu hanya dengan kita, coba kalian bayangin nggak sih? Dia tuh sebenarnya cuma invest 1 juta per bulan. Dia cuma invest nih, dalam 15 tahun ya, uangnya cuma jadi 381. Bayangin nggak? Dari 20 sampai 35, uangnya cuma jadi 381 nih. Tapi dari 35 sampai 55, ini kan 20 tahun. Ini kan 15 tahun ya. Cuma beda 5 tahun kan. Uangnya kayak langsung double-nya tuh gila. Dari 381 jadi 2,6 miliar. Nah, perputaran inilah yang dinamakan compound interest, kayak bolanya bersalju gitu lah. Makin jadi cara paling mudah untuk berteman sama waktu tuh ya berinvestasi gitu. Nah, kedua ya, aku punya teman yang kedua juga. Ini temannya Vanessa juga sih, namanya Siska. Itu terinspirasi dari Siska Cole ya. Dia anaknya super kaya, jadi cantik, kaya, pintar. Jadi dia lebih pintar dari Vanessa, pokoknya all above Vanessa deh ya. Cuma yang bikin dia beda sama Vanessa adalah di umur 20, dia mungkin karena merasa kaya ya, jadi dia tidak mulai berinvestasi. Karena uangnya banyak banget gitu. Sampai umur 35 dia nggak berinvestasi sama sekali. Baru di umur 35 dia ngerasa kayak, oh kayak harus nih. Tapi mungkin agak telat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, better late than never kan. 35, dia invest 2 juta per bulan. Dengan return 12% per tahun. Jadi bisa bayangin nggak? Dia tuh invest 2 kali lipat lebih banyak Vanessa. Return-nya 2% lebih banyak dari Vanessa. Oke? Dengan rumus yang sama, time value of money, di umur 55, tebak, uang dia jadinya 1,7 miliar. Kayak cuma setengah lebih dikit daripada Vanessa. Padahal dia invest lebih banyak. Okay? Invest lebih banyak. Return lebih tinggi. Jangka waktu lebih lama. Vanessa ini cuma invest 15 tahun loh. Kebayang nggak sih? 20 sampai 35. Sedangkan Siska, dia tuh 35 sampai 55, 20 tahun. Udahlah lebih banyak investnya, return lebih tinggi, jangka waktu lebih panjang. Tapi uangnya cuma setengah lebih dikit dari Vanessa. 1,7 miliar. Ya tetap banyak juga sih. Gitu. Cuma itu dengan segala kehebatannya dia uangnya cuma setengahnya Vanessa gitu. Dan yang membedakan mereka berdua, Vanessa dan Siska, cuma waktu memulai gitu. Jadi aku sering bilang juga kayak aset terbesar anak muda itu kita semua adalah kemudahan kita. Karena kita muda, kita lebih bisa berteman dengan waktu nih. Kita punya waktu yang lebih banyak. Dan cara paling baik untuk berteman sama waktu adalah investasi. Kebalikannya ya, cara untuk melawan waktu adalah berhutang. Gitu. Dan kita ya tentunya maunya temenan sama waktu kan. Gitu. Jadi hopefully cerita ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mulainya dari sekarang. Nggak usah gede. Justru karena modal kecil ya, justru mesti mulai dari sekarang. Biar lebih cepat temenan sama waktunya. Biar dia bisa bergulung lebih lama. Gitu. Kalau kita mulainya nanti-nanti, kita butuh modal yang jauh lebih besar. Yang belum tentu kita punya nanti. Oke. Nah, kalau misalnya masih ada yang questioning, apa bedanya investasi sama menabung? Aku sempat kepikiran ya, kayak sebenarnya bayangin kita punya 10 juta lah ya. Kalian pernah bayangin nggak sih 10 juta yang sama nih, kita cuma beda tempat doang. Ada 2 orang punya 10 juta nih ya, modalnya sama, cuma satu tuh taruh di tempat yang berbeda aja. Satu taruh di tabungan bank, 10 tahun kemudian jadinya 10,1 juta, nambah 100.000 doang. Oke? Satunya naruh ke investasi, misalnya reksadana pasar uang, atau sukuk retail, atau obligasi negara. Uangnya setelah 10 tahun, jadi 2 kali lipat. Uangnya sama, modalnya sama. Cuma gimana kita bisa lari lebih cepat daripada teman-teman yang lain adalah dengan lebih pintar aja, taruh di tempat yang berbeda gitu.
Jadi apa yang membedakan investasi sama menabung? Aku mau bilang kalau menabung itu membiarkan uang kita beristirahat. Kalian juga pernah bayangin nggak sih kayak selama ini kan kita kerja keras ya, kayak entah sekolah, entah kerja apa ya. Sekarang anak-anak sekarang kalau udah, misalnya anak sekolah sekarang kayaknya udah banyak yang freelance part time gitu ya, karena udah banyak opportunity-nya. Dulu pas aku nggak lama-lama banget sih, cuma pas aku kuliah dulu tuh nggak banyak yang kayak gitu. Aku pernah freelance nulis gitu kan, nulis artikel. Cuma nggak banyak. Teman-teman aku nggak banyak yang freelance part time itu karena waktu itu nggak ada kali ya opportunity-nya. Jadi ya harus manfaatkan sih kayak social media, manfaatkan internet untuk apa ya, nambah income lah, atau cari experience dengan lebih awal. Kalian tuh punya apa ya, keuntungan dari sisi teknologi tuh. Nah, kita udah kerja super keras ya. Kita udah kerja super keras, entah sekolah, entah kerja. Kita kerja, terus uangnya kita taruh ke bank. Kita suruh dia istirahat. Itu kan aneh ya. Kita kan maunya setelah kita kerja keras, oke lah, nggak apa-apa, karena masih muda kan, nggak apa-apa kerja keras. Tapi uangnya jangan suruh istirahat dong. Uangnya suruh kerja lagi gitu. Uangnya suruh kerja lagi lewat investasi. Biar semoga suatu saat di masa depan nanti uangnya kerja sendiri, kitanya bisa istirahat. Kan that's the goal. Okay? Jadi ya jangan suruh uangnya istirahat di tabungan bank. Ini boleh nih teman-teman tulis di chat, aku mau tahu kayak siapa di sini yang masih istirahatin uangnya di bank, atau kalau yang udah suruh uang kerja untuk kita ini aja, kita suruh uangnya romusha. Kerja paksa. Kalau kalian udah suruh uang kerja, suruh uangnya kerja di mana? Coba tulis. Oke. Nah, kalau ngomongin ngatur uang, ya ini aku mungkin udah sering kali ya lihat piramida ini ya, mulainya dari paling bawah. Ibarat kalau anak baru lahir ya, bayi gitu, jangan langsung disuruh kerja, jangan langsung investasi. Tapi coba dong ini ngerangkak dulu gitu. Make sure ya biar nanti kalau lari nggak jatuh. Gitu. Jadi sama lah, ngatur uang juga kayak bayi gitu. Jadi mesti mulai dari step-step yang kecil dulu, biar kita nggak jatuh di kemudian hari. Nah, aku nggak usah jelasin lagi, kita langsung main kuis aja kali ya. Kita langsung main kuis aja. Oke. Jadi kenalin, aku punya teman lagi namanya Denny ya. Kita ngomongin dana darurat dulu ya sebelum kita masuk ke investasi. Oke, ini adalah Denny. Dan ini adalah pengeluaran bulanan dia. Oke, banyak banget nih pengeluarannya ya. Nah, tapi untuk ngitung dana darurat, ya, kan nggak semua pengeluaran dihitung ya. Yang pokok-pokok aja. Yang sangat darurat. Yang kalau kita nggak spend, kita nggak keluarin uang itu, kita meninggal gitu. Kita nggak bisa hidup lah gitu ya. Jadi dari sini, coba kalian hitung berapa pengeluaran bulanannya Denny, berapa pengeluaran bulanan untuk dana darurat Denny, mana yang harus dicoret gitu, mana yang nggak termasuk gitu untuk menghitung dana darurat. Oke. 4,7, 4,2, 2,7, 3 juta, dari mana tuh itu? 3 juta tuh ceritanya Denny udah punya cicilan KPR. 4,2, 5,7, 4,2, 4,7. Oke. Ceritanya ini kondisi normal ya. Ini kondisi normal nih. Jadi dia ngantor. 11,4. Banyak ya. Oke, langsung aja. Jadi pengeluaran bulanan untuk dana darurat yang harus di-exclude adalah liburan sama investasi. Cicilan KPR harus, nanti rumahnya disita. Makan sehari-hari harus, kalau enggak kan nanti meninggal. Pulsa hari gini wajib ya. Untuk internetan. Liburan nggak mati kok, tenang aja. Transportasi, that's why aku bilang tadi ini kondisi normal, jadi dia tetap harus ke kantor. Transfer ke orang tua, ceritanya orang tuanya tuh bergantung dari penghasilannya dia, jadi wajib. Tapi kalau misalnya orang tua kalian tuh nggak bergantung, jadi misalnya yang udah kerja ya, kalian setiap bulan kirim 1 juta nih ke orang tua. Tapi kalau orang tua kalian tuh masih kerja, terus sebenarnya kok nggak dikasih 1 juta juga fine-fine aja. Jadi itu nggak usah terhitung dana darurat. Pokoknya dana darurat tuh sesuatu yang sangat darurat, yang kalau nggak dikeluarin berbahaya gitu buat kehidupan. Nah, ceritanya ini Denny ini ya, orang tuanya bergantung dari penghasilannya dia. Investasi itu tidak darurat sama sekali. Jadi teman-teman tenang aja. Kalau kalian nggak investasi dalam hidup tuh tenang. Itu nggak ada orang yang meninggal karena tidak berinvestasi. Tapi konsekuensinya adalah
kalau kita nggak berinvestasi, kalau kita nggak pernah membuat uang bekerja untuk kita, ya konsekuensinya adalah mungkin kita harus bekerja seumur hidup, gitu. Jadi kalau mau bekerja seumur hidup, nggak apa-apa, nggak usah investasi aja. Oke, next ya. Ini adalah kondisinya Denny. Oke, dana darurat itu kan kalau kalian, udah sering banget ya bahas dana darurat ya, that's why aku langsung kuis aja biar kita langsung praktek gitu. Pengeluaran bulanan untuk dana darurat, which is 5,7 juta tadi, kalikan sama jumlah tanggungan dia nih, oke? Sama inilah, misalnya berapa bulan sesuai dengan jumlah tanggungan dia. Nah, ceritanya Denny ini itu 25 tahun, bekerja sebagai IT developer. Dia punya pacar dan bentar lagi mau nikah, makanya dia cicilan, makanya dia beli rumah cicilan KPR. Dia ada ibu di Medan yang bergantung dari penghasilannya dia. Oke, jadi berapa ya? Dia tuh berapa kali nih? 6 kali, 9 kali, 12 kali. Oke. Yang jawab 6 kali kenapa, 9 kali kenapa, 12 kali kenapa. Kita tuh kayaknya harus sering disuruh mikir ya, kayak 6 kali karena, jadi ya, jadi bukan hanya what yang penting, tapi why-nya juga penting. 9 kali, soalnya belum tanggungan ibu 9 kali. Karena tanggungan Denny 2 orang. 2 orang tuh pacarnya sama ibu ya. 12 kali kalau pacarnya dianggap tanggungan. Aduh, siapa deh di sini yang pacarnya adalah tanggungannya juga. Oke, jadi jawabannya adalah 9 kali ya. Karena tanggungannya cuma satu, si ibunya nih. Pacarnya nanti lah, kalau udah menikah baru jadi tanggungan lah. Oke, jadi tanggungan itu orang di luar diri kita ya. Kalau diri kita nggak dihitung tanggungan gitu. Oke, jadi kalau misalnya Denny cuma sendiri, ibunya masih bekerja, 6 kali aja. Oke, karena dia nggak ada tanggungan. Tanggungan tuh orang di luar kita lah, yang harus kita tanggung. Oke, kalau ada bapak ibu, tanggungan jadi 2. Ya, tanggungan jadi 2 orang. Oke, next ya. Setelah kita menghitung dana darurat yang dibutuhkan oleh Denny, which is 5,7 juta tadi, kalikan 9 bulan, dapatlah 51,3 juta. Oke, Denny harus punya uang segini nih. Selain di tabungan, mungkin awalnya ditaruh di tabungan nih. Nah, Denny itu bisa mengoptimalkan uangnya dengan taruh kemana? Oke. Taruh kemana? Bisa pilih lebih dari satu. Oke. Wah, ini kayak udah kita skip aja lah ya. Ini udah pada ngerti ya. Pasar uang, reksadana pasar uang. Jadi kalau aku jadi Denny, aku akan taruh 51,3 juta ini setengahnya di tabungan, 50% di tabungan, 50% di reksadana pasar uang doang gitu. Reksadana saham nggak boleh karena ini fluktuatif, pokoknya kan namanya juga darurat ya. Jadi di kondisi darurat tuh harus kita bisa ambil, mudah dicairkan. Dan kalau bisa tidak fluktuatif. Reksadana saham tuh fluktuatif, naik turun tuh. Emas juga naik turun, sekarang kan lagi turun kan. US dollar juga naik turun gitu. Jadi kalau aku pribadi sih nggak prefer tempat yang naik turun gitu ya. Apalagi ya kalau kondisinya lagi jelek kan kita nggak tahu ya daruratnya tuh kapan. Tapi pas lagi jelek, pas lagi turun, kita uangnya jadi berkurang kan. Deposito on call sebenarnya bisa juga karena kan tinggal di call udah langsung cair deposito ya. Cuma bunganya pasti lebih kecil dari reksadana pasar uang sih. Sekarang aja berapa ya? 3,2% setahu aku. Itu pun belum kena apa ya? Belum kena ini apa namanya? Pajak deposito. Pajak tabungan 20%. Oke. Aku pribadi nggak pernah punya deposito in my asset. Peer-to-peer lending nggak boleh juga karena ini ada jatuh tempo. Jadi kita nggak bisa ambil kapan aja. Oke, jadi jadi kalau aku bakal cuma milih reksadana pasar uang. Ada orang yang milih emas, US dollar, nggak apa-apa. Cuma mesti tahu aja konsekuensinya. Apakah di saat krisis RDPO tetap naik? Iya, karena dia nggak ada hubungannya sama krisis sama sekali. Dia tuh berhubungannya sama suku bunga. Oke, next ya. Udah ngomongin dana darurat, level kedua adalah ngomongin asuransi. Singkat aja, karena kayaknya untuk anak muda tuh asuransi nggak menarik ya, karena nggak menghasilkan return. Apalagi ya kita kan masih muda ya, nggak bakal sakit lah. Tapi sakit tuh satu hal yang kita nggak pernah tahu ya. Jadi justru ya itu, jadi untuk hal yang kita nggak tahu, yang nggak bisa kita kontrol adalah ya harus diasuransikan gitu. Kalau kita punya asuransi kan kita bisa kontrol ya. Maksudnya
kita bisa kontrol bayar premi berapa nih tiap bulan atau tiap tahun. Oh, bayarnya misalnya 5 juta setiap tahun. Kita bisa kontrol. Tapi kalau misalnya kita nggak punya asuransi, kita tiba-tiba dia sakit yang biasa aja lah, kayak demam berdarah gitu. Nggak usah sampai COVID atau yang kanker aneh-aneh. Demam berdarah aja. Kemarin aku demam berdarah 5 hari, 20 juta. Ya. Jadi, maksudnya, dan angka itu kan kita nggak pernah tahu kita sakit apa, harganya berapa. It's out of our control. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa kontrol sesuatu yang, pokoknya kalau kita bisa kontrol, take control of it. Gitu. Itu tuh akan membuat hidup kita lebih lebih enak, lebih tenang aja gitu. Oke? Nah, ini adalah 3 asuransi wajib yang semua orang mesti punya. Sama kayak urutannya nih, dari yang paling bawah yang perlu dulu, asuransi kesehatan, baru yang lain sebagainya, karena kita akan lebih sering nih untuk sakit daripada kena penyakit kritis kan. Kita akan lebih, kayak kemungkinan untuk kena penyakit kritis tuh lebih gede daripada kita meninggal. That's why kita butuh asuransi jiwa. Dan asuransi jiwa ini diperlukan kalau kita udah jadi tulang punggung aja, kayak ada yang bergantung nih dari penghasilan kita. Tapi kalau masih mahasiswa, belum menikah, orang tua masih kerja, ya mungkin nggak perlu dulu, nanti nggak apa-apa. Gitu. Asuransi kesehatan ini termasuk BPJS, jadi kalau udah punya BPJS, udah punya asuransi kantor, ya udah cari aja asuransi penyakit kritis gitu. Oke, next ya. Tadi ngomongin dana darurat sama asuransi karena ngatur uang juga sama kayak bangun rumah. Kan kita mau bangun rumah yang tinggi gitu ya, berlantai-lantai. Karena kita hidupnya panjang kan, goals kita juga ada banyak. Mau bangun rumah yang tinggi, tapi jangan sampai pondasinya nggak kuat. Karena untuk kita bisa bangun rumah yang 10, 15, 20 lantai ke atas, pondasinya harus kuat. Jangan sampai ketika ada badai, ketika ada krisis, pas pandemi datang, kena PHK, rumah kita roboh dengan sangat mudah. Nggak ada gunanya punya rumah 10-15 lantai, tapi satu kali tornado aja itu langsung kebantai habis. Itu kan sayang banget ya, apa yang kita lakukan selama ini untuk bangun rumah, tapi hanya karena satu krisis, satu badai, pondasi kita nggak kuat, dia langsung roboh. That's why I'd say dana darurat sama asuransi dulu yang diprioritaskan, barulah investasi. Boleh nggak jalan barengan? Boleh, cuma aware aja of the consequences gitu. Nah, oke, jadi kalau ngomongin, sekarang tadi udah ngomongin dana darurat, udah ngomongin asuransi ya. Ini aku mau ngajak teman-teman ngomongin investasi, oke? Nah, aku mau mengibaratkan investasi itu kayak gini, oke? Jadi aku punya teman ya, ini aku punya banyak teman guys. Ini teman imajiner sebenarnya. Oke, jadi teman aku kenalin namanya Arif, ya, Arif. Jadi si Arif ini, ya, dia tuh di rumahnya, dia mau jalan ke rumah sebelah, oke? Jalan nih ke temennya rumah sebelah, kan? Nah, kalau dia dari rumahnya ke rumah sebelah, pastilah dia jalan kaki kan? Dia nggak mungkin naik pesawat gitu, karena kan ke rumah sebelah doang. Tapi kalau di lain hari, si Arif ini dari Jakarta nih, dia mau balik kampung ke tempat ibunya nih, ke Medan. Nggak mungkin dia jalan kaki kan, menyeberangi ya gunung dan laut gitu. Pastilah dia naik pesawat. Ya, jadi investasi juga sama kayak jalan kaki, sama kayak naik pesawat. Investasi apa yang cocok nih untuk kita? Tergantung sama kita mau kemana. Ada 2 orang sama-sama umurnya sama, tapi mimpinya beda nih. Satu mau nikah tahun ini, satu mau beli rumah 10 tahun lagi. Kendaraan yang dipakai, investasi yang cocok buat dia, pasti beda. Karena tujuannya tuh beda. Oke? Bahkan sama-sama mau beli rumah. Satu mau beli tahun ini, satu mau beli 10 tahun lagi, itu juga beda. Karena paling mudah untuk mengukur jangka waktu, paling mudah untuk mengukur tujuan tuh dari jangka waktu sih. Gitu. Jadi, gitu sih, kayak nggak ada investasi yang paling baik, adanya yang paling cocok. Cocok tuh sesuaikan sama tujuan kita. Kita mau kemana? Gitu. Kalau misalnya mau sama lah kayak ini ya, mau ke rumah sebelah tapi naik pesawat, mau nikah tahun ini tapi pakai saham, investasi saham kan kurang cocok gitu ya. Kalau mau beli rumah 10 tahun lagi tapi investasinya di reksadana pasar uang, walaupun itu paling rendah resiko, ya nggak cocok gitu. Nah, that's why untuk menjawab pertanyaan aku cocoknya investasi apa,
pertanyaan ini tuh pertanyaan yang paling sering aku terima di DM atau komen. Dan menurut aku pertanyaan ini lumayan berbahaya untuk ditanyain ke orang lain. Karena kalau naik ke bank, dia akan bilang, deposito aja Kak, ini anti rugi, oke? Pasti kita bayar. Kalau di saham nanti bisa nyangkut. Kalau tanya siapa ya? Tanya ke Korkel, dia akan bilang, sukuk retail aja, atau SBR, ORI, kita bantu negara sambil berinvestasi. Gitu kan. Kalau kita nanya ke yang jualan reksadana, dia kan bilang reksadana paling bagus. Ini udah di-manage sesuai dengan di-manage sama yang profesional lah. Kamu bisa fokus dengan urusanmu sendiri. Jadi jawabannya itu kan beda-beda, tergantung sama kita nanya ke siapa. Karena semua orang pasti punya motif gitu. Dan likely motifnya itu ya belum tentu dia akan mikirin tentang cocoknya kamu gitu. Jadi pertanyaan ini kalau bisa jangan tanyain ke orang lain. Pertanyaan yang sangat berbahaya. Oke? Dan ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh diri kita sendiri. Gimana cara jawabnya? Cuma 2 variabel. Oke? 1, kita mesti tahu goals kita apa, tujuan kita apa. Karena kan investasi itu kendaraan ya, sesuaikan sama tujuan kita mau kemana. Dan kedua, selain sesuaikan sama tujuan, juga harus sesuaikan sama profil resiko kita, sama diri kita nih. Oke? Kita nih orangnya yang turun 1% langsung tegang, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas nggak sih? Atau yang turun 20% aja masih chill and Netflix gitu. Jadi sesuaikan sama 2 hal itu. Goals, apa yang kita mau, dan risk. Kita ini siapa? Oke? Nah, untuk ini aku mau ngajak satu orang. Aku mau ngajak satu orang untuk simulasi bareng. Dia tuh cocoknya investasi apa? Oke. Ada nggak yang Kak Bayu, boleh nggak? Teman-teman boleh raise hands. Oke. Nanti aku akan siap. Jadi bagi teman KU nih yang mau berpartisipasi sama Feli nih ya, langsung ya. Boleh langsung raise hand aja. Feli akan membantu teman KU sekalian nih siapa nih ya. Oke. Udah banyak nih yang raise hand nih. Aduh, banyak banget. 1 2 3. Ya. Oke, aku akan langsung milih satu aja ya. Boleh. Feby Ola Sianturi nih. Feby. Oke. Feby Ola Sianturi, boleh nanti unmute juga kalau bisa on cam ya, Feby ya. Nggak on cam juga nggak apa-apa sih, bebas. Yang penting on mic aja, biar kita bisa ngobrol. Iya, ini Feby udah siap nih, Vel nih. Oke. Hai Feby. Halo Kak Felicia. Hai. Tinggal di mana nih Feby sekarang? Di Medan Kak. Oh di Medan, pas banget ya sama ceritanya ya Jajan. Kenal sama Denny juga. Oke, di Medan umur berapa nih Feby? Sekarang umur 19 tahun Kak. Oh 19 tahun, jadi sekarang masih semester 2, tahun kedua? Mau tahun ketiga, semester 5. Oh, Oke. Boleh aku bantu ya? Okay, ada nggak satu tujuan yang just pop up in your mind gitu? Kayak satu tujuan yang kau pengen banget gitu, apa? Sampai saat ini beli rumah sendiri sih Kak. Beli rumah sendiri ya? Itu emang mimpi paling banyak sih, kayak ya dari aku nanya ini mungkin 70% tuh bilang beli rumah. Beli rumah sendiri ya? Iya Kak. Maksudnya jadi lebih enak kalau kita punya mimpi gitu. Karena pas kita down, tinggal inget mimpi itu. Mimpi itu yang bikin kita bertahan. Kapan nih mau beli rumahnya? Kalau sampai saat ini di umur 25 tahun sih kalau bisanya Kak. 25, 6 tahun lagi ya? Iya Kak. Mau beli rumah di Medan? Iya di Medan sih Kak untuk sampai saat ini. Karena pengen bekerja juga di Medan gitu Kak. Oke. Rumah di Medan yang mau kamu beli, harganya kira-kira berapa sih hari ini gitu? Maksudnya harga rumah kan beda-beda, tapi kamu kan mungkin mau yang size-nya segini, lokasinya di segini. Pernah nggak kayak nyari tahu rumah impianmu itu, harga itu berapa sih? Harga hari ini ya? Kalau pernah lihat, pernah sih Kak. Kalau misalnya di Medan namanya itu di Royal Sumatera gitu kan Kak. Dia kayak hunian yang minimalis gitu Kak, tapi kayak ada lapangan golfnya gitu Kak. Kalau yang pernah saya lihat 2,5 M gitu Kak. Oh lumayan ya, 2,5 M ya? Kak. Oke. Kalau punya mimpi yang besar harus mau kerja keras juga untuk mimpi itu ya. Jangan mimpinya gede doang nih kita. Biasa kan suka gitu kan. Oke. Nanti kalau mau beli rumah,
Mau KPR atau mau cash? Kalau untuk saat ini pengennya cash sih Kak, karena nggak mau menambah utang. Oke. Jadi kalau cash, kamu masih punya 2,5 M nih di umur 6 tahun. Mungkin a bit perspektif dari aku ya. Kalau aku sendiri, akan hopefully juga tahun ini bisa beli rumah. Kalau aku akan prefer untuk still KPR gitu. Tapi KPR-nya lumayan gede, 50-60%. Aku bayangin kayak gini ya. Kalau misalnya bunga KPR sekarang berapa? 8-9%. Oke. Nah, kita punya cash nih, 2,5 M. Nah, aku mikirnya tuh kayak gini. Kalau misalnya kita punya cash nih ya, kita punya pilihan. Kalau kita punya uang kan kita punya pilihan kan untuk ini atau itu. Kalau kita bayar cash, uangnya habis semua kan. Tapi kalau misalnya kita KPR nih, setengahnya, jadi 1,25 M lah ya kita KPR, kita bayar bunga 8,9%. Uangnya lagi, uang yang nggak kita pakai untuk bayar cash itu, kita bisa untuk investasiin misalnya. Ke bisnis kah, ke produk keuangan atau lain sebagainya, investasi yang menghasilkan 12% per tahun. Jadi, bayang nggak, kalau misalnya kita invest ke tempat yang menghasilkan 12%, 8-9%-nya untuk bayar KPR, masih ada sisa sekitar 3-4% untuk kita enjoy. Gitu. Itulah kenapa, kalau menurut aku ya, kayak orang tuh lebih baik ambil KPR. Kecuali kalau dia udah sultan banget lah ya, uangnya udah nggak berseri, udah kayak beli rumah tuh kayak beli daun gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya uang kita terbatas, ada pilihan yang harus kita buat, KPR, tapi biar kita tuh nggak langsung tercekik gitu cash flow-nya. Uang kita bisa investasiin, kalau bisa investasi yang lebih gede ya return-nya dari bunga KPR. Kalau lebih kecil, ya untuk apa gitu. Dan KPR tetap DP-nya gede, mungkin 40-50%, kalau bisa 60% jauh lebih baik lagi. Biar utangnya nggak lama, nggak panjang, cicilannya gede gitu sih. Jadi it's just my thought. Gitu. Thank you. Jadi kalau kamu mau tetap cash atau gimana? Kalau kayak sesuai penjelasan kakak, mending kayak misalnya uangnya diinvestasiin ke yang bunganya yang lebih besar, bisa nanti bunganya itu membayar KPR gitu sih kak. Jadi untuk saat ini KPR sih kak. Tapi yang kayak bilang DP-nya diusahakan besar di awal gitu kak. Jadi nanti cepatnya selesainya gitu. Oke. Kalau KPR-nya mau berapa berarti kalau gitu? DP-nya mau berapa persen? Kalau untuk sampai saat ini maunya 40% sih kak. Oke, kita coba 40% ya, namanya juga coba-coba ya kan. Oke, 1 M ya, harus butuh uang 1 M nih di 6 tahun lagi untuk DP rumah ini. Oke, sekarang punya uang berapa? Untuk ini bukan uang kamu seluruhnya ya, tapi uang yang kamu alokasiin untuk beli rumah ini aja. Jadi kita tahu nih, kita butuh 1 M, hari ini kita punya berapa, jadi kita tahu nih titik start kita di mana sekarang. Kalau untuk sampai saat ini saya udah ini ya kak, nabung dari awal tahun kemarin, tapi masih 200.000 sih kak per bulannya gitu. Dan misalnya 200.000 itu langsung saya masukin ke reksadana saham saya gitu. Oke, berarti sekarang tabungan untuk beli rumahnya ini udah berapa nih? Untuk beli rumah aja ya, bukan semua tabungan kamu ya? Iya kak, kalau untuk beli rumahnya sekarang masih 1.400.000 sih kak. Oke, 1.400.000, nggak apa-apa. Oke, tapi ingat, itu kan 6 tahun lagi pasti ada inflasi harga rumah ya. That's why kita harus assume inflasi aku pakai 5% aja. Dan uang yang kamu perluin, uang yang Feby perluin 6 tahun lagi, untuk DP 40% rumah yang harganya 2,5 M, kamu butuh 1,34 M karena inflasi. Oke, 1,34 M. Sekarang, uang yang dimiliki 1,4 juta. Oke. Nah, kamu mesti nabung berapa nih? Untuk bisa mencapai angka segini, oke? Jadi, goals kita adalah mematchkan dua angka ini. Oke, ini 1,3 M. Kalau kamu nabungnya berapa? Sekarang kan nabungnya berapa? 200.000 ya setiap bulan ya? Iya, Kak. 200.000 per bulan. Nah, nanti uangnya jadi 24 juta. Jauh sekali ya kan? Tapi kan hari ini kan pas kamu masih belum bekerja lah ya, belum menghasilkan. Ya, nanti ketika udah menghasilkan pasti kan beda gitu kan. Menurut kamu ya dalam jangka waktu 6 tahun ini kalau dirata-ratain kamu bisa invest berapa ya per bulannya? Mungkin sekarang 200.000, tapi pas kerja mungkin nanti bisa
Amin bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kira-kira kalau rata-rata berapa nih menurut kamu? Kalau untuk kerja sih menurut saya minimal ya Kak, 4 juta sih Kak. 4 juta ya? Oh, kamu... Minimal gitu kalau sampai saat ini ya Kak. Oke, mantap banget nih. Berarti ini kamu sekolah apa? Berarti nanti pas kuliah, pas lulus gajinya lumayan ya nanti ya? Mudah-mudahan Kak. Oke, Pak Boy, kita harus positive thinking aja dulu ya. Oke, Bisa aja dong. Oke, 6 tahun, 12% lah ya. Returnnya aku say 12%. Ini kalau bisa ubah-ubah juga, kalau 15%, jadinya segini. Nah, tapi kabar kurang baiknya adalah butuh 1,3 M. Tapi dengan uang sekarang cuma 1,4. Kalau nanti rata-rata bisa nabung 4 juta per bulan nih. Di return yang 12% lah ya. Selama 6 tahun, uangnya jadi 425 juta. Ini kan jauh banget nih, beda hampir 1 M gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, maksudnya dengan kita melakukan perhitungan seperti ini, nanti aku bakal bagiin linknya juga di chat box. Ini kalian bisa download juga sih di YouTube aku ada kasih Excel ini juga. Tapi kan, maksudnya kita udah ngitung sekarang dan kelihatan nih jauh, ya kan. Tapi nggak apa-apa, it's good kalau kita ngitungnya sekarang, jadi kita tahu nih realitanya sekarang. Daripada kita udah nabung, oh baru sadar di tahun kelima, nggak cukup deh kayaknya. Ya kan, itu kan udah agak telat, ya kan. Mending sekarang nggak cukup, oke. Jadi kita langsung bisa sesuaikan nih strateginya. Banyak strategi yang bisa dilakukan. Misal, 8 tahun lagi deh belinya, gitu ya. 8 tahun lagi. Tetap selisih jauh. Nah, mana yang kamu mau sacrifice nih, Feby? Kamu mau tetap 6 tahun lagi, tapi mungkin beli rumah yang lebih murah. Jadi pilihan ada banyak. Satu, nanti beli rumahnya 8 tahun lagi, 10 tahun lagi. Atau 2, turunin harga rumah. Gitu kan. Nanti belinya yang 2 M aja hari ini. Gitu kan. 2,5 M mahal sih. Lumayan lah, maksudnya lumayan. Yeah. Ini kan nggak bisa dirubah, karena udah kondisi saat ini. Oh, ini juga bisa dirubah. Jadi DP-nya lebih kecil, 30% misalnya. Apalagi yang bisa dirubah? Ini. Perubahan di sini yang paling signifikan ya menurut aku. Kalau kamu bisa manfaatin teknologi, internet, segala macam, cari uang lebih banyak, dan bisa nabung lebih banyak, itu yang paling esensial. Ini kalau bisa dirubah jadi 5 juta aja ya. Kalau misalnya ini kan nambah 1 juta jadi 5 juta, ya nambah 100 juta tuh. Kayak lumayan banget gitu. Jadi mana yang kira-kira kalau kita mau adjust nih, apa yang mau kamu adjust di sini? Waktu beli rumahnya, Kak. Kapan mau belinya? Oke, jadi berapa tahun lagi? Jadi berapa ya? Pengennya sebelum usia 30 sih, Kak. Misalnya 28 tahun gitu, Kak. 28 berarti? Berarti 9 tahun lagi, Kak. 9 tahun lagi. Oke. Lumayan. Ini kan tadi tetap 4 tahun ya, sorry. Oke. 1,5 baru setengah. Kayak selisih 750 juta. Mau di-adjust di mana lagi? Di penghasilan tiap bulan, Kak. Investasi tiap bulan. Oke. Ini kan minimal ya, 4 juta ya. Berarti kamu target bisa invest berapa nih setiap bulan? Pengennya kalau udah di 28 tahun beli rumahnya, investasinya minimal 7 juta sih, Kak. 7 juta. Karena udah waktu kerja yang udah lama kan. Jadi menurut saya gajinya juga udah pasti lebih tinggi gitu, Kak. Oke. Tapi again ya, ini tuh rata-rata ya. Rata-rata artinya dari hari ini sampai 9 tahun ke depan, kamu rata-rata bisa invest 7 juta. Bukan hanya di umur 28 nanti nih. Kalau sekarang 200.000, tapi baru 7 juta di umur 25 atau 28, nggak bisa kan, harus rata-rata. Iya, Oke. Jadi nggak apa-apa. Coba aja, siapa tahu sekarang 200.000, 2 tahun lagi bisa 3 juta, nanti bisa 10 juta per bulan. Memang nggak mudah, cuma bukan artinya nggak mungkin kan. Jadi nggak apa. Nah ini udah lumayan deket loh, 1,5 sama 1,3. Udah lumayan deket ini. Oke. Adjust di mana lagi? Bisa di sini juga. Naikin pengetahuan supaya kita bisa invest ke produk yang lebih tinggi returnnya. Misalnya 13% per tahun.
ini udah langsung nambah, selisih cuma 1%. Selisih cuma 100 juta. 14% udah langsung dapat. Ya, cuma selisih dikit lah. Nanti ini bisa lah nego sama developer ya. Gitu. Jadi, kalau kamu, jadi apa yang mau di-adjust kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang mau adjust, ya udah turunin aja deh rumahnya, beli yang lebih murah. Yang penting kan punya rumah. Bisa. Mau adjust ini, mau adjust tahun, ya bisa. Setiap orang kan adjust-nya beda-beda ya. That's why nggak ada investasi yang paling baik. Kan setiap orang beda-beda nih. Jadi investasinya juga pasti nggak sama. Gitu sih. Jadi selamat untuk menabung rata-rata 7 juta per bulan untuk 9 tahun ke depan. Sekarang 200 ribu nggak apa-apa. Yang penting nanti perlahan naik gitu. 1 juta, 2 juta, 10 juta nanti untuk cover yang rendah di bawah gitu. Di return yang 14%. Nah, berarti harus increase ilmu nih. Anyway, 14% nggak harus selalu produk keuangan sih. Kayak kalau misalnya invest ke bisnis atau buka bisnis yang return-nya bisa lebih dari ini, juga please can go gitu. Kebayang nggak? Ada pertanyaan lagi ya? Kalau misalnya kan ini return investasi per tahun gitu. Kan investasi kadang fluktuasi gitu ya Kakak. Nggak terus kita dapat 14% gitu Kak. Kalau misalnya tiba-tiba investasinya turun, itu gimana ya? Rata-rata. Makanya ini adalah rata-rata juga. Jadi misalnya tahun ini mungkin saham sebenarnya lagi bagus, tapi mungkin ada yang nyangkut gitu ya. Rata-rata sekarang minus bahkan, ya kan? Nah, tapi itu hopefully nanti bisa recover di tahun selanjutnya. Gitu. Apa yang bisa 14% per tahun? Nah, nanti coba ya, aku stop share ya di sini ya. Oke. Nah, jadi ini investasi sesuai dengan tujuan. Kalau misalnya tadi kan Feby mimpinya 9 tahun lagi kan beli rumah. Mimpi yang lebih dari 5 tahun, biasanya tuh di reksadana saham, indeks, reksadana campuran atau saham, franchise, properti, bisnis, peer-to-peer lending juga banyak yang bisa 14%. Gitu. Tapi cari yang ada asuransi lah ya, yang sampai lumayan baik. Jadi kalau gagal bayar, resikonya kan gagal bayar. Ya kan? Jadi harus bisa di sini. Gitu sih. Saham banyak sih yang bisa 15-20% per tahun, tinggal kitanya aja yang pandai mencari, dan makanya harus increase skill sih. Nggak bisa skillnya sama aja, tapi expect return lebih banyak. Itu kan nggak adil ya. Gitu sih. Thank you, Pak. Satu lagi ya, aku boleh ngajak simulasi satu lagi ya sama Feby ya, sekalian. Karena tadi kan aku bilang, kalau cocoknya investasi apa kan, tujuan sama resiko. Tujuan udah tahu nih, beli rumah, mesti tabung berapa udah tahu. Resiko nih, oke? Resiko Feby pasti unik gitu lah ya, beda sama yang lain. Nah, sekarang Feby, single ya sekarang ya? Iya, single, Kak. Oke. Kalau single, oke. Ngerti investasi nggak? Ngerti, Kak. Sampai saat ini ngerti sih, Kak. Ngerti ya? Oke, mantap. Iya. Sering lihat video Kakak. Oke, siap. Thank you. Pernah investasi nggak? Pernah lah ya. Sedang lagi investasi, Kak. Iya, Kak. Oke. Sekarang investasinya apa aja selain reksadana saham? Sampai saat ini masih reksadana saham sih, Kak. Oke. Jangka waktu investasi lebih dari 5 tahun ya, karena mau beli Iya, rumah. Kak. Kalau nilainya turun 15% nih, reksadana saham kamu turun 15%, kamu bakal gimana? Turun 15% di saat ini maksudnya gitu, Kak? Iya, maksudnya turun 15% reksadana sahamnya, kamu bakal jual atau kamu bakal tambah? Tambah sih, Kak. Karena lagi turun 15%, harganya pasti lagi murah. Jadi lagi borong gitu, Kak. Oke, siap. Borong ya. Ya, Mungkin borong produk yang tepat aja. Jangan sampai ya kalau borongnya kayak Unilever gitu turun terus, tapi dia akan terus turun lagi ya. Nggak borong juga tuh. Oke. Oke ya. Berarti kamu debt ya semua. Jadi teman-teman nanti bisa minta slide-nya sama teman Keo. Mungkin mesti join komunitas itu kali ya, biar di-share di situ ya. Nah, decent debt ya kan. Jadi kalian isi aja nih. Setiap orang kan beda-beda ya. Kamu debt-nya 5 nih. Debt-nya 5 berarti somewhere here. Oke. Di sini nih. This-nya 0, debt-nya 5. Lumayan agresif. Which is fine. Which is setiap orang kan beda-beda. Nah, dengan kondisi seperti itu, berarti produk yang cocok bagi kamu adalah reksadana saham. Ini semua yang di sini ya. Reksadana saham, campuran, peer-to-peer lending, saham, dan kripto. Oke? Jadi kamu sekarang di reksadana saham sudah
sudah sesuai gitu. Yang make sure aja nih reksadana sahamnya ya lumayan bagus lah performance-nya gitu ya. Gitu sih. Peer-to-peer lending banyak juga yang bisa lebih dari yang 12%, 14% banyak banget. Saham, kripto, tapi kan ini lumayan agresif ya, lumayan berbahaya. Lumayan beresiko lah gitu. Tapi gimana cara untuk kita mengurangi resiko adalah dengan kita mengerti. Kan kakek kita Warren Buffett pernah bilang ya, resiko itu datang dari sesuatu yang kita nggak tahu. Risk coming from something we don't understand. Jadi kalau kita ngerti, resikonya agak turun dikit tuh. Gitu. Jadi itu sih, Feby. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Kalau sampai saat ini enggak sih, Kak. Karena udah cukup menjelaskan sih, Kak. Karena tadi udah simulasi juga kan. Apa-apa aja yang bisa aku lakukan, apa aja yang bisa aku korbankan untuk satu hal mimpiku di masa depan. Gitu. Oke, siap. Jadi tinggal melaksanakan aja ya sebenarnya ya. Iya, Kak. Oke, thank you Feby untuk waktunya. Selamat ya bekerja untuk mimpinya ya. Thank you, Kak. Next, karena ini Kemenkeu, jadi aku mau bahas buat teman-teman in case ya, di sini kan produknya Kemenkeu salah satunya kan surat utang negara ya. Ini semua yang dikeluarkan oleh Kemenkeu kita. Aku mau tahu nih di sini ya. Ini yang paling aku ini sih, maksudnya ada yang lumayan kesel gitu. Siapa di sini? Karena tadi aku lihat ada yang umur 27, ada yang 30, ada yang 28. Siapa di sini yang punya deposito? Siapa di sini yang punya deposito di produk investasinya? Saya. Oke, aku. Dulu punya. Oke. No, saya lumayan sedikit sih. Ya. Aku Kak, semuanya di deposito. Wah, ini Kak Normaria nih. Ini adalah cocok sekali nih untuk pindahin. Menurut aku ya, kayak I don't think ya, well, to be honest sih, kalau menurut aku sih, aku nggak akan pernah punya deposito sih dalam hidup aku ya. Walaupun aku nggak agresif misalnya ya, takut kalau di saham atau di reksadana saham, makanya di deposito, takut uangnya hilang segala macam. Mendingan pindahin ke obligasi sih menurut aku. Sama ini ya, kayak apa yang ngebedain obligasi sama deposito bank? Sama-sama sebenarnya itu produk utang. Cuma kalau deposito kita ngutangin ke bank. Kalau obligasi, obligasi negara ya, kita ngutangin ke negara. Jadi sebenarnya sama aja, tinggal kita mau ngutangin ke bank atau ngutangin ke negara. Dan biasanya, bentar lagi kan mau keluar kan sukuk retail 15 ya, kalau nggak salah ya, SR 15. Koreksi ya kalau aku salah ya. Biasanya lebih tinggi returnnya. Jadi gini, kayak obligasi itu udahlah bantu negara, ngutanginnya ke negara. Kan? Ini sebenarnya untuk tim deposito ya, buat semua yang tim deposito, aku agak kurang ngerti kenapa orang harus deposito kalau ada obligasi negara, karena ngutangnya ke negara, 100% dijamin negara, Kemenkeu lagi kan. Habis itu bunganya lebih tinggi biasanya. Bunga deposito sekarang berapa ya? Coba kalau kalian bunga deposito berapa sih sekarang? Terakhir aku nanya 3,2%. Itu pun 3,2%. Di sini masih yang lama ya. Biasa bunga SR ini lebih tinggi. Jadi bantuan negara, bunga lebih tinggi, pajak lebih rendah. Jadi pajak deposito 20%, pajak obligasi 15%. Jadi udah 3 nih keuntungannya ya. Dan setahu aku biasa SR, kalau sukuk retail bisa dijual ya. Bisa dijual 2 bulan setelah kita beli. Jadi ya lumayan liquid lah. Kalau deposito kan harus nunggu jatuh tempo gitu ya. Ada yang bilang 2,8%. 3,2% untuk yang 3 bulan. Ini bukan per 3 bulan ya, kayaknya untuk 3 bulan 3,2. 2,8% gila banget sih. Ya gitu sih. Jadi I think untuk tim deposito ya, ini untuk tim deposito aja nih. Kalau yang reksadana saham atau yang saham yang ngerti yang kripto, mungkin obligasi kayak nggak cocok kali untuk profil resikonya, which is fine gitu. Nggak ada produk for everyone. Tapi untuk tim deposito, I think you should consider obligasi. Oke, next ya. Jadi tadi kita udah bahas bahwa setiap orang yang punya tujuan berbeda, punya profil resiko yang berbeda, pasti produk investasinya beda. Karena investasi itu kayak nyari jodoh. Nggak ada yang paling baik, kan? Kayak, nggak tahu sih, ada nggak sih kayak cowok atau cewek yang paling baik gitu? Kayaknya sih, ya mungkin cuma di fairy tale kali ya.
cuma di Disney gitu. Adanya yang kadang kita kalau nyari jodoh kan yang ya bisa nyambung lah ngomongnya, yang satu visi gitu, yang kita bisa terima kekurangannya. Kan ada kekurangan yang kita nggak bisa terima, tapi ada yang bisa kita terima kan. Kalau kentut nggak apa-apa lah, tapi kalau dia narkoba mungkin nggak bisa gitu kan. Jadi cari yang cocok aja, yang cocok sama tujuan hidup kita, yang cocok sama karakter diri kita juga, sama lah kayak investasi. Cari yang cocok juga untuk kita. Nah, tapi untuk kita tahu cocok atau enggak, kan sama kayak apa pacaran kan kita mesti PDKT dulu kan. Kalau nggak PDKT mana tahu dia tuh suka kentut, atau suka ngerokok gitu ya, atau hedon gitu kan kita nggak tahu. Jadi mesti PDKT dulu, mesti coba dulu, investasiin aja dulu, 100.000 aja nggak apa-apa kok. Oke, sedikit aja dulu, modal paling minimal dulu, biar kita kenal. Jangan ini juga ya, all in semua tabungan ke situ ya, apalagi untuk sesuatu yang kita nggak ngerti ya. Jangan ya langsung kasih hati kita ke seseorang yang baru kita kenal. Itu kan berbahaya ya, dan salah kita bukan salah orang itu. Jadi mulai dulu investasi yang paling minimal dulu, biar kita tahu kita cocok apa enggak. Kalau nggak cocok, ya anggap aja uang belajar, ya kan? Daripada belajar di seminar yang berbayar, mending belajarnya langsung coba langsung. Oke. Nah ini kalau aku semua yang kita bahas tadi dijadiin satu chart, mungkin kira-kira kayak gini. Ngatur duit, ngatur uang, tuh kayak bangun rumah. Fondasinya dulu yang paling penting, dana darurat dan asuransi. Jangan lupa nih samping-sampingnya. Amal ibadah, zakat, perpuluhan, pajak juga harus dibayar, biar negara kita bisa terus melanjutkan. Itu cita-cita, aku baru tahu sih yang cita-cita yang ditulis Pak Jokowi di tahun 2015 sampai 2085 itu, ya, itu keren sih. Dan menurut aku ya, dalam portfolio alokasi investasi kita, penting bagi semua orang untuk punya instrumen diversifikasi. Oke? Idealnya 10% lah. Bisa diversifikasi di emas, USD, dan kripto sih sekarang menurut aku. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu, takut, terlalu beresiko, emas atau USD aja. Atau emas aja, gitu nggak apa-apa. Oke? 90%-nya dikombinasikan sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Oke. Jadi, ya besaran alokasi kalau misalnya ada yang nanya. Saya akan pilih 2 orang untuk bertanya langsung nih ke Feli nih. Oke, ini udah banyak banget yang raise hand ya. Oke, 1, 2 banyak. Oke, saya langsung pilih aja ya. Yang pertama Syarifah nih, Syarifah Filzah Syahab. Sama nanti yang kedua Rudi Mulyana ya. Oke, Syarifah dulu boleh mungkin. Monggo yang mau bertanya. Syarifah sudah bisa ya? Oke, Syarifah udah bisa? Oke, udah bisa Kak. Oke, siap. Silahkan Syarifah, mau tanya apa nih? Hai Kak Feli. Hai. Aku mau nanya, kalau misalnya kita punya goals, misalnya kayak beli rumah lagi 5 atau 6 tahun lagi, tapi kita itu belum ada dana darurat. Lebih baik kita itu fokus invest buat beli rumah atau bener-bener fokus dana darurat dulu, atau dua-duanya Kak? Kalau menurut Kak Feli gimana? Oke, I'll say sih fokus ke dana darurat gitu. Tapi kalau mau paralel dua-duanya, bisa sambil jalan nggak apa-apa. Yang penting tahu konsekuensinya aja. Karena kita kan hidupnya hari ini gitu ya. Dan darurat itu yang lebih deket nih sama kita. Rumah tuh masih 5 tahun lagi gitu. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk sampai ke situ gitu. Cuma emang perlu dimulai. Cuma maksudnya yang lebih deket sama kita nih dana darurat nih. Kalau ada apa-apa dan kita kan sangat berbahaya ya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, masih tinggal sama orang tua, mungkin nggak merasa se-urgent itu kali ya punya dana darurat. Which is okay. That's why nggak apa-apa. Dua-duanya nih jalan langsung. Tapi kalau teman-teman yang udah kerja, udah ada, apalagi ada orang tua atau siapa yang bergantung sama kalian, dana darurat jauh lebih penting. Karena kalau ada apa-apa, itu yang dipakai ya kan. Gitu sih. Semoga lumayan menjawab. Thank you Kak. Oke, Syarifah udah pertanyaannya? Oke, kita lanjut yang kedua ya. Rudi Mulyana tadi. Silahkan Mas Rudi nih. Ini yang justice for Rudi tadi ya?
Iya benar Kak. Baik. Oke, gimana Ruth? Oke, langsung aja ya Kak Feli. Gimana nih Kak cara yakinin para kaum muda atau mungkin temanku yang di sini belum bisa untuk berinvestasi gitu. Apalagi berinvestasi yang paling bagus itu kan di apa namanya reksadana pasar uang ya. Nah, gimana nih cara yakininnya dan supaya kita bisa menghasilkannya atau bisa apa namanya tuh bisa merasakan manfaatnya di kemudian hari gitu Kak. Seperti itu. Oke. Cara meyakinkan tuh macam-macam gitu ya. Jadi ya makanya tadi kan aku pakai macam-macam analogi tuh, ada yang kayak gebetan PDKT ya kan, kalau kita punya mimpi, punya gebetan, kalau kita nggak pernah itu cari PDKT ya nggak pernah tahu cocok apa enggak. Tapi kayaknya zaman sekarang ya orang tuh lumayan ini kayak ada false jadi kalau kita bilang jangan, dia malah melakukan gitu. Jadi gimana cara meyakinkan orang untuk investasi? Kayaknya suruh dia jangan berinvestasi deh. Kita bilang pokoknya kalian nggak berinvestasi itu nggak apa-apa gitu, nggak akan meninggal. Makanya tadi aku bilang kan, nggak ada orang yang meninggal karena tidak berinvestasi. Ya adanya ya kalau nggak berinvestasi ya mungkin kalian akan bekerja seumur hidup aja. Jadi I don't think kita tuh harus bertanggung jawab untuk pilihan atau hidup orang lain ya. Kayak we've tried enough. Kalau misalnya kita udah coba yang terbaik, tapi kalau orang itu tetap ngeyel segala macam ya biarin aja orang biarin aja dia kerja seumur hidup. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik sih, aku rasa ya Ruth. Kalau dia hasilnya seperti apa ya pilihan dia. Baik. Boleh Kak bertanya lagi? Boleh nggak Kak Bayu? Kasih lah ya, tadi nggak ada boleh. ya Kak. Nih Kak, gimana ya? Ada dua pilihan untuk deposito, berinvestasi di deposito atau sama yang beli emas gitu. Tapi emasnya di sini tuh kayak emas yang udah udah dibikin kalung kayak gitu, bukan emas batangan. Itu lebih baik yang mana? Terima kasih Kak. Oke. Deposito atau emas perhiasan ya? Ya, nah betul. Oke. Deposito aku pribadi nggak punya, karena ada pilihan yang jauh lebih baik kayak obligasi negara atau reksadana pasar uang. Sesuaikan aja, misalnya kalian kalau butuhnya cash flow kayak bunga nih yang cair setiap bulan, ya lebih cocok obligasi negara, karena ada uang yang cair setiap bulan. Tapi kalau nggak butuh uang yang cair setiap bulan, ada uang dari orang tua, maunya capital gain, ya reksadana pasar uang. Itu satu. Jadi aku nggak akan pernah punya deposito. Dua adalah emas perhiasan. Oke? Emas perhiasan itu nilainya tuh kayak emas sekarang kan berapa ya? 800.000 kali ya per gram ya. Nah, tapi kalau emas perhiasan, dia tuh enggak, karena kan dia nggak 24 karat kan. Dia paling cuma kalau emas perhiasan kalung gitu, mungkin cuma 60%-nya emas. Jadi dari 800.000 itu per gram, kita harus kalikan dengan kadar emasnya 60% misalnya. Jadi intinya kalau mau invest menurut aku ya emas batangan atau logam mulia atau emas yang digital dan pegadaian misalnya. Jadi emas batang lah, emas yang murni, bukan yang dalam perhiasan. Gitu sih. Perhiasan tuh ya untuk kalau misalnya mau menikah atau kasih mahar. Tapi apakah itu investasi? Ada pilihan yang lebih baik sih menurut aku gitu. Baik Kak. Oke, Rudy, apakah sudah? Sudah Kak, cukup. Oke, thank you ya Rudy ya. Oke. Ya. Aduh, salah. Masih membuka satu kesempatan penanya lagi nih. Silahkan raise hand yang mau bertanya nih. Buat satu orang aja nih. Oke, langsung aja ya. Ini Muharman K nih. Monggo dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat sore buat Kak Feli. Hai. Yang ingin saya tanyakan itu, jadi saya sempat Kak baca bukunya Robert Kiyosaki, terus di bukunya itu tuh ada statement kalau dia itu misalnya ada beban yang harus ditanggung sama kebutuhan buat investasi. Misalnya beban yang ditanggung itu kayak cicilan rumah, terus
misalnya biayain orang tua misalnya. Nah, tapi dia itu selalu ngeduluin investasinya dibandingin beban yang harus ditanggung itu. Nah, dasarnya dia memilih buat mendahulukan investasinya itu karena supaya bisa termotivasi katanya, biar bisa menghasilkan cash flow yang lebih. Nah, itu kalau menurut Kak Feli sendiri gimana sih? Pengen tahu, kayak gitu bisa diterapin nggak sih buat kita-kita gini? Kan nggak semua punya kemampuan bisnis yang hebat gitu buat menghasilkan cash flow. Oke. Berarti itu kan cara dia untuk memotivasi dirinya sendiri ya. Jadi again balik lagi sih gimana cara setiap dari kita termotivasi gitu. Ada yang termotivasi dengan itu invest lebih banyak, dapat cash flow dan lain sebagainya. Ada juga yang termotivasi dengan cara lain. Jadi itu satu. Dua adalah mungkin agak mirip kali ya tadi yang simulasi ke Feby tadi. Kalau misalnya punya uang, instead of kita bayar cash langsung untuk lunasin rumah atau beli rumahnya, mending ada yang diinvestasikan. Jadi mungkin kalau menurut aku ya, yang menulis itu bilangnya, mungkin yang menulis itu mikirnya gini, kayak, jadi uang itu dia putar, gitu. Dia putar bisa menghasilkan lebih banyak. Dia pede nih uangnya daripada untuk cicilan KPR. Sebenarnya cicilan KPR jauh lebih penting sih, karena kalau nggak bayar kan nanti bisa disita rumahnya atau lain sebagainya lah. Tapi mungkin dia pede bahwa uang ini kalau dia putar bisa menghasilkan jauh lebih banyak dan ini bisa menutupi cicilan KPR-nya. Mungkin seperti itu. Jadi ya ngatur uang tuh nggak ada satu teori yang pasti gitu ya. Semua orang harus ngikutin ini. Itu cuma guideline sama benchmark-nya aja. Kalau misalnya kalian ngerasa pede, kalian ngerasa dana darurat tuh nggak apa-apa untuk sementara cuma 3 bulan aja atau 2 bulan aja karena masih ada ini dan itu, uangnya untuk hal lain nggak apa-apa. Jadi yang penting tahu aja konsekuensinya, gitu sih. Semoga lu yang menjawab ya. Oke, gimana? Siapa tadi namanya? Muh Arman? Mungkin masih ada lagi yang pengen cukup menjawab. Makasih. Oke, siap. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada Movest Talk kali ini ya, berarti berakhir pula nih sesi Movest Talk kita dengan tema Personal Finance for Youth. Terima kasih kepada teman KEU semua yang sudah antusias untuk mengajukan pertanyaannya ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab dengan baik ya. Kemudian juga saya minta maaf nih karena keterbatasan waktu kita tidak bisa memberikan kesempatan bagi semua teman KEU yang ada di sesi Movest Talk kali ini untuk bertanya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Felicia sebagai narasumber kita pada sesi coaching kita kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung ya, dan juga sudah sharing banyak sekali pengetahuan yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sharing inspirasi dan insight-nya kepada seluruh teman KEU pada Road to Movest kita pada kali ini. Apabila ada tugas atau kesibukan lain, nanti Felicia diperkenankan untuk meninggalkan acara. Tapi sebelumnya kita applause dulu ya buat Feli ya. Karena luar biasa banget materinya, boleh applause virtualnya. Thank you banget Feli. Pokoknya semoga sehat selalu. Apabila ada tugas atau kesibukan lain, monggo diperkenankan untuk meninggalkan acara. Thank you Kak Bayu, teman-teman kayak udah ngundang semuanya. Thank you ya, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Siap, sampai jumpa lagi Feli. Oke, dengan sudah berakhirnya sesi coaching kita kali ini ya, berarti telah berakhir pula tugas saya untuk menemani teman KEU sekarang. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada teman KEU. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman KEU sehat selalu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.